videoku itu udah banyak. Jadi dan hidupku itu aja. Aku kasih laporan aja nggak setiap hari karena itu bagian dari strategi aku tuh kayak gitu Sarip. Dan aku ya pastilah ya kalau pakai daily vlog ini pasti lebih tertata. Bagaimana ini harus aku kemarin aja aku bersih-bersih semuanya. Aku nggak ambil video karena aku lagi gak kepingin berbagi kayak gitu sih. Aku ngikutin perasaan aku tuh bagian dari strategi aku bagaimana aku hidup secara nyaman tanpa diketahui. Iya kan, aku hanya ngasih luar-luarnya aja sebenarnya itu kayak gitu. Dalam hati aku banget kayak gitu. Kenapa ya bapak aku tuh nggak ngasih challenge aku kalau nggak pernah bilang kaya itu enak kayak gitu, banyak uang tuh enak. Tapi bapak ibu aku selalu bilang kalau habis uangnya pulang kayak gitu. Nggak pernah ngasih beban kalau bekerja itu dapat uang. Cuman ngomongnya kayak gitu, malah lebih spesifik kayak gitu. Nanti kamu kalau udah lulus jadi sarjana, gajimu 1 juta, suamimu 1 juta, udah berapa itu 2 juta, kayak gitu spesifik sekali bapak aku kayak gitu. Pak suami aku mindsetnya dikurangin, aku semangat aku kendor kayak gitu. Padahal sekarang aku udah tahu tuh ya bagaimana IP itu harus bagus. Bayangin aja kalau agama aku C aja gak aku, ini bener-bener nih kejujuran aku, nggak ada yang aku ulang, sama sekali nggak ada yang aku ulang belas. Gak ono sing aku ulang 2,909 itu gak ada yang aku ulang. D ya biarin aja D, C ya biarin aja C. Kalau D kayaknya disuruh sama dosen aku atau gimana ya, lupa aku. Kalau D disuruh kayaknya. Aku itu berdasarkan urgenitas. Gak penting, ya biarin aja. Apalagi pak suamiku udah bilang gak gitu, kamu gak boleh kerja, kan dapat uang kan kayak gitu. Makanya aku sampai sekarang udah ke bawah itu. Ya udahlah, yang penting aku jadi levelnya turun kayak gitu, bukan kaya lagi. Jadinya kenyang dalam tanda petik ya. Bagaimana aku itu survive di perantauan itu kan nggak ada bapak ibu aku di sini. Mungkin kalau kalau aku di Probolinggo misalkan aku sama bapak ibu aku mungkin lebih, aku banyak savingnya kayak gitu kan, aku makan ikut ibu aku kayak gitu. Bukan semakin pelit ya, semakin berlimpah itu sebenarnya semakin semakin banyak itu kepinginan berinvestasi, menabung itu semakin banyak. Aku waduh, rumah kredit kayak gitu, aduh gimana ini ya kayak gitu. Ibarat aku udah kecemplung, mending basah sekalian kayak gitu. Biarkan, yang penting nanti aku nggak kepingin anak-anak aku kan cuma dua ya kayak gitu, bagaimana dia bebas finansial. Itu aja keinginan aku. Tadi aku beli bandeng lagi, Pak Gendut datang lagi. Aku ngobrol sebentar kayak gitu. Ya udah Pak Gendut, aku beli. Ya aku beli berapa banyak aku beli. Tapi jangan datang lagi sebulan ya. Aku lama ngabisinnya kayak gitu. Atau setahun lagi. Aku itu anakku tuh nggak terlalu ini. Ini aku beli banyak, 4. Kemarin aku beli 2 habis. Kok enak kayak gitu aku. Ya memang enak ya bandeng, tapi kadang-kadang aku kan masa kecil aku tuh sering kayak gini dikasih kayak gitu. Dikirimin itu apa namanya, bandeng, otak-otak bandeng. Aku suka sekali kayak abon bandeng kayak gitu, suka. Mungkin aku udah bosen ya. Aku sukanya tahu tempe sekarang. Heran ya. Tahu tempe digoreng tepung itu aku suka. Sama sambel. Terus ikan asin itu aku suka. Kayak gitu. Terus. Tapi aku sedikit-sedikit aja sih makannya, kayak ayam. Kayak gitu sedikit-sedikit. Aku lebih suka pada buah. Kayak gitu loh. Pada buah. Kalau sambel-sambel tuh kan cocoknya ikan ya. Ikan gurami kayak gitu. Ikan ikan apa, pindang, tongkol, kayak gitu. Ikan nila, itu makanan-makanan aku itu
kadang-kadang masih menginspirasi makanan-makanku sekarang kayak gitu. Mudah sih beradaptasi ya. Tapi kan namanya beradaptasi itu kan nggak harus ya, kan aku bukan, lidah aku masih Indonesia banget kayak gitu loh. Aku nggak mau apa, suka sih kentang, aku suka keju, tapi aku bervariasi makannya. Mungkin kalau sudah tua ya aku makan perkedel terus. Aku suka perkedel. Hai sayang, hari Minggu santai aja, udah nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan soalnya kemarin udah aku bersih bersih tuh, udah bersihkan loh, tuh udah bersih tuh, udah bersih bersih semuanya. Aku udah bersih bersih kemarin. Tapi aku jangan, kenapa nggak di syuting, nggak usah. Aku buru-buru pingin cepet selesai, kan pakai tongkat bisa, udah nggak usah. Pokoknya yang ngerasain bersih rumah aku. Pokoknya rumah, tak ceritain rumahku bersih, udah bersih tadi, itu udah bersihkan, kerupuknya udah habis. Soalnya aku batuk tadi, ditawarin peyek, aku batuk. Aku batuk pandut kayak gitu. Aku tuh sama Pak Dut itu, dia kalau belanja sering lupa kadang-kadang ya. Saya lupa kembaliannya kayak gitu. Aku udah jalan tuh ya, jalan kayak gitu. Mbak, lupa itu kembaliannya berapa Pak? 3.000 waktu aku awal menikah. Awal menikah itu pengantin baru aku dapat berapa? Setengah bulan paling. Setengah bulan. Setengah tahun. Kayak gitu. Kayak gini ya, jadi belanja kayak gitu. Aku jalan-jalan pagi sendiri kan kayak gitu. Jadi dulu aku suka nggak terlalu banyak, dari kuliah aku sama pak suami aku, hati aku aja yang terpaut kayak gitu. Masalah keseharian aku nggak harus sama-sama kayak gitu, nggak harus sama-sama aku. Yang penting hatiku udah terpaut kayak gitu. Jadi aku kemana aja sendirian aman ya. Aku bisa jaga amanah kok kayak gitu. Tanpa anak dulu aku kemana itu sendiri. Pernah aku ngajak jalan-jalan kayak gitu. Aku udah pernah cerita ya. Pagi-pagi tak ajak jalan-jalan kayaknya ngantuk. Pak suami aku kan kerja dari full kayak gitu ya. Jadinya kalau minggu kan aku itu ibaratnya ibu rumah tangga ya. Dulu SD sampai TK. Enggak, TK enggak lulus. SD sampai kuliah itu aku terbiasa dengan jadwal-jadwal kayak gitu. Kemudian setelah aku kerja juga, setelah aku menikah rasanya freedom banget, bebas kayak gitu. Gak perlu belajar. Gak perlu belajar, gak perlu pegang bolpen, gak perlu. Itu bohong. Ternyata terus belajar, hidup itu belajar. Apalagi bapakku gak gak ngasih pancingnya aja kayak gitu loh. Gak ngasih ikannya. Bayangin aja kalau ngasih ikannya ya. Sekarang aku udah keliling dunia. Ya, iya keliling dunia kan bisa dihitung ya. Paling ke dunia kesukaan aku ya. Belahan dunia kesukaan aku yang terkenal-terkenal kayak gitu. Yang biasanya orang banyak berkunjung. Pokoknya apa ya, destinasi wisatanya itu bagus. Dan sekarang mungkin setiap negara sudah eksplor wisata-wisata di masing-masing negara. Jadi mau berapa ratus negara yang aku hadiri ikut kayak gitu. Kalau nggak punya uang kayak gitu loh. Makanya aku udahlah biar nggak banyak maunya. Gak usah banyak uang banyak kayak gitu. Gak usah banyak-banyak uang kayak gitu. Supaya maunya tuh dikompres kayak gitu, dikompek. Untungnya kayak kursi aku ada satu bawa dari rumah. Jadi udah aman ya. Anakku satu. Anakku satu-satu kayak gitu. Ada sebagian dari rumah aku, dari rumah warisan, ada yang sebagian aku beli sendiri kayak gitu. Udah gak banyak hari ini. Aku ya kayak gitu aja. Ini bagian dari eh, strategi hatiku. Bagaimana aku bisa enjoy dengan hidup ini. Aku buat ya aku buat. Tapi sebenarnya aku bisa setiap hari itu kayak itu. Rasanya kok ngoyo banget kayak gitu. Yang penting udah tahu keseharian ibu rumah tangga tuh kayak gitu. Kayak gitu. Aku dulu banyak ngelamun ya. Habis ini ngapain ya aku kayak gitu, belanja pasti masak kan ya.
Kayak gini tuh, aku beli perabotan di toko-toko terdekat, aku beli perabotan. Padahal di rumahku banyak piring itu, banyak sekali kayak gitu loh. Aku beli sendiri ah, lebih kayaknya asik kalau beli sendiri kayak gitu. Ibuku nggak pernah kamu minta piring, nggak pernah. Begitu ibuku nggak ada, semuanya kebagi semuanya. Kebagian piring, kebagian kursi, kayak gitu. Kebagian rumah, kebagian. Ya, ih sombong banget. Kok sombong sih? Itu tradisi dari orang-orang tua terdahulu kayak gitu. Masalahnya mau dioptimalkan tidak kayak gitu. Udah ya, gak ngapa-ngapain aku hari ini. Yang penting bebas finansial itu itu target aku sepanjang sepanjang masih belum bebas kayak gitu. Masih belum merdeka aku mau bebasin itu finansial aku karena gak enak kayak gitu loh. Dan nggak enak kayak gitu, sakit-sakitan, udah aku sakit-sakitan ya setiap bulan itu udah jatahnya tuh batuk pilek ya, makanya aku malas, udah batuk pilek aku, batuk pilek kayak gitu. Waduh, aku batuk pilek lagi, capek rasanya ya, udah aku nggak bikin, gak sehat-sehat. Mungkin ya uang itu bisa bikin orang sehat ya, karena bergerak juga kan, belanja kayak gitu kan. Dan kenapa ya kayak gitu? Aku masih belum bebas finansial. Padahal aku dulu waktu belum nikah itu banyak uangnya kayak gitu dari orang tuaku. Kenapa? Ya kamu semuanya dari nol kecil kayak gitu. Rumah beli sendiri kayak gitu loh. Terus ibuku nggak ada tempat aku untuk Bu, biasanya sama ibu aku, Bu gadein ya untunya sertifikatnya. Wah, parah lagi, jual ya Bu, aku pingin beli rumah, jual ya Bu, mesti kayak gitu aku kalau ada bapak ibu aku. Sekarang nggak ada lagi, aku harus menahan itu, mana hutang aku belum kebayar. Adikku punya utang 100 juta ke aku itu belum kebayar. Dia masa sih harga 600, ongkosnya 100 juta kayak gitu. Rumah aku beli 400 juta, 400 lebih, itu ditempati dia kayak gitu. Aku sih nggak apa-apa, mungkin belum punya lah. Tapi ini aku juga belajar hidup kayak gini ya. Nggak nggak mesti kayak gitu loh. Makanya yang nggak mesti ini harus dinetralisir kayak gitu, harus diwaspadai. Yang nggak mesti dulu aku uangnya banyak kayak gitu. Sama bapak ibu kalau uangnya habis pulang, tidak dikasih beban bagaimana. Tapi bertahap kok bapakku. Ya gitu, lulus ya sampai lulus belajar belajar. Kemudian bapak aku caranya itu nggak detail kayak gitu. Kamu IP-nya harus bagus dulu karena dari IP yang bagus itu mem- me- itu menyatakan dari nilai kamu, itu menyatakan dari kapasitas hidup kamu kayak gitu. Ya kapasitas otak itu sebenarnya kapasitas hidup, itu latihan sih belajar itu. Aku nggak kadang-kadang kelihatan lah, ada yang anak smart tapi nilainya jelek itu ada yang memang memang IQ rendah, ada kelihatan kok kayak gitu loh, mana IQ rendah, mana yang dia tidak diolah tidak diolah kehidupannya, skill kehidupannya itu, karena apa ya, mungkin orang tua terlalu menjas, kamu bodoh, itu yang nggak boleh kayak gitu. Ibuku nggak pernah bilang bodoh, belum belajar, belum tahu hidup kayak gitu. Iya, kira-kira aku kayak gitu, pakai bahasa ibu ya, bahasa ibu, bahasa yang mudah dimengerti lah. Aku gak pakai bahasa yang sulit-sulit, insya Allah semuanya bisa mengerti bahasa aku. Atau orang tuanya suka ribut, ribut aja, masalah apa, ribut aja. Jadi anaknya itu kayak tertekan kayak gitu loh. Jadi nilainya anjlok. Ya itu padahal sebenarnya kalau dia mau diasah kayak gitu, aku mau belajar kayak gitu. Ibuku sih gak bertengkar terus ya. Sibuk terus ibu aku. Ibuku di rumah tapi sibuk terus kayak gitu. Jadi aku motivasi belajar itu datang dari ulangan. Kalau ulangan aku belajar dan PR. Pekerjaan rumah zaman dulu loh ya. Zaman dulu
Selanjutnya aku bermain-main aja sama teman aku, bermain-main waktu SD, bermain-main sama alam. Itu aja yang bikin aku apa ya, lebih tahu bahwa alam ini sangat memanjakan manusia. Jadi harus harus sayangi alam kayak gitu. Maka dunia akan menyayanginya. Aku suka bercocok tanam dan itu tidak tidak apa ya, tidak membuatku bosan kayak gitu. Masalahnya aku di masalah pada lahan ya, tapi itu penuh semuanya. Udah penuh itu pohon kenanga, ada pohon mangga, ada jeruk purut, padahal cuma 1 meter kali 2 meter itu. ada ada apalagi ya, belimbing. Apa ya, kayaknya nggak terlalu, cuman sedikit aja kayak gitu. Tapi aku udah udah seneng kayak gitu, udah toh bapakku udah punya sawah ya gitu, tinggal tinggal mengulangi aja. Hobi-hobi itu mudah kayak gitu loh, apalagi terus mau belajar ya kayak gitu. Kalau adikku pasti jurusannya pertanian, kalau aku memang naik setingkat ya, siapa tahu dari hasil pertanian itu aku bisa punya kemampuan kayak gitu kerja di pabrik. Harusnya aku pabrik makan minuman ya harusnya. Gak apa-apa. Wong anak aku semester 8 mbek bojoku gak oleh kerja. Ambek Pak suami aku, kamu gak boleh kerja ya. Oh ya, ya wis, gak apa-apa. Kayak gitu. Jadi Pak suami aku itu eh datang lebih cepat ya. Jadi dia sangat berpengaruh dalam hidup aku kayak gitu. Orang tuaku itu bisa nurut sama aku kayak gitu. Aku, iyalah, nurut sama aku gak boleh kerja bu. Oh ya udah, nggak boleh pakai mbak bu kayak gitu. Oh ya udah kayak gitu. Ya nggak apa-apa, Tuhan itu maha maha mengetahui kayak gitu, dari apa yang tersembunyi di balik rencana rencana yang lebih indah lagi kayak gitu. Karena aku bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ini ada hikmah, ini ada hikmahnya, ini ada hikmahnya kayak gitu. Dan tidak boleh berputus asa karena masih dikasih raga dan nafas kayak gitu. Itu harus dioptimalkan ya, waktu seimbang lah, dunia akhirat itu seimbang. Aku juga memperbaiki ibadah aku pelan-pelan. Padahal kan yang penting itu ya, aku udah hafal doa-doanya. Doa-doa sholat aku udah hafal, doa-doa zikir aku udah lumayan, doa orang tua, doa keselamatan, doa dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat ya. Doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Doa tuh eh anti masuk neraka. Apa itu ya? Doa dunia akhirat. Oh, doa ya betul. Doa keselamatan dunia akhirat. Doa apa ya? Terbebas dari panasnya api neraka. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu. Tuh. Udah kayak gitu aja, aku harus masih belajar lagi kok agama. Caranya ya baca ceramah, membaca kayak gitu. Kalau politik juga karena aku tidak ada passion di situ, aku cuman bertanya-tanya dalam hati, oh gak ada demokrasi itu bisa ya, gak ada pemilu, bisa juga kayak gitu. Zaman dulu kan juga ya kayak gitu ya, kerajaan, kemudian ada musyawarah, kemudian ada voting, kemudian ada pengambilan suara ya, kemudian ada sidang, itu musyawarah ya, pengambilan suara. Kemudian demokrasi ini yang terakhir kayaknya. Jalan tempuh yang paling terakhir. Kayaknya aku udah tahu lagi perkembangannya. Ya aku banyak ngomong. Astagfirullahaladzim. Minggu-minggu berkicau. Makanan sudah ada. Sebenarnya aku males sih mau bikin video. Kayak gitu-gitu aja setiap hari aku. Aku malu loh mas kayak gitu, store muka tiap hari kayak gitu. Subscribe-nya cuma 17.
Kamu jangan kerja sabar, kan kamu sendiri yang ngomong, waden aku. Iya sih. Aku malu juga, kalau banyak uangnya kayak gimana ya, kalau aku banyak uangnya kayak gitu loh. Jadi orang kaya mendadak, jalan-jalan ke luar negeri. Gak bisa, biasanya kan urut ya, kayak gitu loh. Biasanya kan harus urut ya, yang terdekat dulu. Katanya Pak suami aku dulu diajak ngontrak nggak mau kayak gitu. Ngontrak tapi uangnya banyak. Jadi keluar negerinya nggak bingung kayak gitu. Aku kan nggak tahu maksudnya kayak gitu. Coba ngomong kayak gitu. Coba ngomong maksudnya ya kayak gitu. Toh warisan kan udah punya ya, tinggal pulang aja kayak gitu loh. Soalnya pas suami aku detail kayak gitu ngomongnya. Aku ya nurut ya kayak gitu. Udah, tapi kan biaya kos makin lama makin mahal kayak gitu loh. Uangnya kan habis-habis buat kos nanti, kos bulanan kayak gitu, biaya bulanan nanti kan habis kayak gitu, malah nggak bisa jalan-jalan juga kayak gitu loh. Mana mau frugal living bisa hemat ya, katanya sih frugal living bisa hemat kayak gitu loh. Tapi kalau punya anak kan lebih hemat masak kayak gitu loh. Kalau cuman berdua sih bisa, masih berdua kayak gitu, ngontrak kayak gitu, nyewa 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 rumah kayak gitu, nyewa rumah susun tuh banyak kan kayak gitu, itu masih masuk akal. Tapi kalau sudah punya anak kayak gitu itu ribet rasanya. Menurut aku sih ribet sih, apalagi kalau satu sih masih mungkin, kalau dua kayaknya ribet ya. Aku nggak tahu lagi, tapi sekarang banyak rumah-rumah kontrakan itu yang apa ya, bagus kayak gitu, kayak rumah susun kayak gitu, ada dapurnya, ventilasinya juga bagus, ada halaman depan kayak gitu. Yang penting mau sosialisasinya baik kayak gitu, sosialnya bagus kayak gitu, hubungan manusia dengan manusianya baik kayak gitu. Sekarang nggak, masa ada sih kayak gitu kan, oknum-oknum tertentu aja kayak gitu yang jahat sama kita kayak gitu. Kadang-kadang kan mungkin nggak tahu ya, mungkin kamu tuh ya sedih susah nggak kelihatan, kelihatan kayak banyak uangnya terus kayak gitu. Tampang orang kaya masa sih? Masa sih tampang orang kaya tuh kayak gitu, banyak utangnya kayak kaya aja? Itu belum. Ayo, masa sih aku kayak gitu? Aku nggak percaya. Kas aja ya, biar aman. Aku taruh di sini. Ini aku kemarin udah bikin lagi tuh. Mau aku kasih tepung roti. Tepung alir dulu. Yang ini nih, telur ya. Atau bikin kayak perkedel ya, kayak resoles itu. Gak usah dikukus dulu. Tapi kan aku biar sama bentuknya kayak gitu. Aku kayak gini aja. Terus disimpan di kulkas ya. Baru digoreng. Jadi lengket-lengket kayak gitu itunya. Tepungnya. Taruh sini. Kayak gini. Ini aku bikin, anak aku tuh suka sekali. Enak mah kayak gitu. Aku sukanya tuh ya bertahap, ganti-ganti ya. Kadang nggak aku hancurin, kadang kadang disuwir. Kalau kayak gini aku, kalau kalau udah bikin, kemarin anakku mau lagi, aku bikin lagi. Terus kayak gini. Putihnya aja nggak apa-apa. Kuningnya juga nggak apa-apa. Kalau putihnya tuh biasanya melengketkan, kalau kuningnya tuh gurih. Udah sampai selesai. Tuh, kayak gini. Sampai selesai ya. Aku simpan di kulkas, lemari es ya. Jadinya banyak ya, jadi segini. Ini belum aku goreng ya. Nanti aja. Tuh, banyak sekali. Tuh aman kan stok aku. Stok anak aku sih, stok aku ya. Stok aku telur asin, bandeng,
Ini mana tadi ya? Oh, ini masih ada. Oh, ini masih ada. Sisa segini. Yang kemarin ya. Irisannya agak besar-besar. Ini agak kecil-kecil ya. Tuh, kecil-kecil kan. Coba dilihat lagi. Tuh, irisannya beda. Jadi ini lebih banyak. Ini lebih besar. Ini lebih kecil. Aku buat. Soalnya buat stok ya anakku kalau minta. Sudah ready. Biasanya buat ke sekolah, bawa ke sekolah kayak gitu. Yang ini aja aku goreng dulu. Aku goreng ya. Anakku suka. Jadi aku suka sekali. Kalau ada waktu pasti aku bikin. Kadang aku beli di frozen, kadang-kadang aku bikin sendiri. Nih masih, ini kan kecil ya, cukup 4 nih. Aku goreng semuanya aja. Ya. Ini kan lengket, kalau udah masuk kulkas itu lengket kayak gitu, kena dinginnya itu lengket. Jadi aku masukkan kulkas dulu biar lengket itu tepung rotinya. Atau bikin kayak kroket. Kroket itu kan sebelum dikukus dikasih tepung roti kayak kroket, kayak apa lagi, perkedel tuh ya. Perkedel kan tapi aku pingin cepet tak kukus semuanya baru aku potong-potong. Ya, nuggetnya udah aku goreng tuh. Sebentar lagi ya, Dek. Mama bikinkan dadar jagung juga ya. Aku bikinkan kan hari Minggu ya. Aku bikin kudapan dadar jagung. Ya Mal ya. Udah siap nih. Udah aku kasih tepung. Udah aku kasih daun pre. Nih, udah kasih air. Jangan terlalu kental, juga jangan terlalu encer. Aku goreng. Ini dikukus juga enak sih, tapi aku goreng aja. Udah selesai. Ini dadar jagung, bakwan jagung ya, sama nugget. Aku bikin lagi dadar jagung. Udah kayak gini aja Minggu pagi jam 10-an ini. Suasananya cerah, mendung lagi kayak gitu. Itu seru banget kan ya. Kalau setiap hari kan seru nanti. Situasinya hari ini di daerahku kayak gitu. Mendung, mataharinya muncul, mendung muncul kayak gitu ya. Semoga gak hujan aja. Karena hujan tuh senang sih, sejuk kayak gitu. Tapi aku gak sukanya hujan itu apa ya? Apa aku gak sukanya hujan itu apa? Gak ada sih. Gak bisa naik motor bebas kayak gini, harus pakai jas hujan kayak gitu. Tapi aku kalau sama anakku main hujan-hujan, ya kan, mau hujan-hujan kayak gitu aja. Aku mau beli air dulu. Dua itu becek, aku gak suka. Aku gak suka becek kalau hujan. Apa lagi ya? Soalnya banyak ya, kalau bersih kayak gitu ya, gak banjir, gak ada banjir lagi. Aduh, itu riwet banget ya. Kota bebas banjir seluruh dunia. Di luar negeri ada banjir lah. Masa ada banjir? Kalau gempa sih aku tahu.
Kalau gempa, kalau di luar negeri banjir-banjir biasa nggak ada ya kayaknya. Masa ada? Nggak ada kayaknya. Mesti banjirnya heboh. Aku kalau aku lihat di medsos itu kayak gitu. Nggak ada yang banjir kemudian surut, itu nggak ada kayaknya. Semua ada lubang-lubang serapan. Aku di Jepang tuh ada gempa kayak gitu. Kalau di luar daerah itu ya di Jawa Barat dekat gunung itu, yang deket-deket Berantas tuh, itu hujan lebat kayak itu. Aku paling takut yang itu, aku sangat paranoid banget. Jangan sampai aku ngalami kayak gitu. Takut gimana itu ya kayak gitu, ya Allah. Deket padahal sungainya, soalnya sungainya juga besar, kapasitas airnya kan banyak sebenarnya ya, tapi jumlah airnya banyak juga yang datang kayak gitu, jadi banjirnya nggak bisa dibendung. Itu bantuannya. Ada yang beli lagi. Banyak ya? Bedo. Dilarang memancing. Ini bareng anak aku, bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama